Baik, pada para saksi silakan maju ke depan. Pak yang pertama Pak David Vincent Turangan, kemudian Pak Rudi Ngadiman, kemudian Dewi Iswanto, Andri alias AA, Hendri Kurniadi, kemudian terakhir Pak Ino Haryanto. Terkait dengan PT Adimulya Agrolestari, apa jabatan saudara di perusahaan tersebut? Sebagai direktur utama, yang mulia. Sebagai direktur utama ya Pak ya. Tugas Bapak selaku direktur utama apa Pak? Mengawal daripada semua kebijakan yang ada. Baik, terkait jabatan saudara selaku direktur utama, dalam hal siapa yang menyetujui terkait dengan biaya operasional perusahaan, pencairan dan segala macam? Biaya operasional setelah dibuat anggarannya kami setujui. Kami itu saudara maksudnya. Baik. Apakah termasuk juga dalam hal pengurusan perpanjangan AGU dari PT Adimulya Agrolestari? Kalau biaya perizinan dibuat saya, tidak saya. Saya tidak tahu kalau tidak ada biaya perizinan. Tidak, maksudnya bukan wilayah saudara. Bukan wilayah saya. Nah, wilayah siapa itu Pak? Itu langsung Pak Haji Sudarso. Tadi saudara menerangkan bahwa saudara sudah, artinya perusahaan saudara sudah mulai memproses perpanjangan AGU atau mengajukan itu sejak tahun 2019, benar ya Pak ya? Betul. Proses apa saja yang sudah dilaksanakan oleh PT Adimulya Agrolestari Pak? Itu mulai awal dari dasarnya itu dari pendekatan terhadap desa-desa seputar, itu melaksanakan menyiapkan semua yang sudah ada ketentuan yaitu JSR, juga mohon dapat persetujuan dari mengenai tata batas terhadap pihak desa. Baik, artinya pada saat perusahaan saudara melakukan pendekatan itu tujuannya apa? Untuk mendapat persetujuan dari desa atau seperti apa Pak? Ya, untuk mendapatkan persetujuan dari desa, karena memang aturannya begitu Pak. Baik, selanjutnya apa lagi yang selain koordinasi atau saudara melakukan pendekatan dengan pihak desa? Kalau yang saya tahu ya itu. Baik, mohon izin yang mulia membacakan BAP untuk menyatakan saksi di angka 7 bahwa hak guna usaha perkebunan kelapa sawit PT Adimulya Agrolestari berakhir sekitar tahun 2024. Untuk pengurusan AGU tersebut mulai dilakukan sejak tahun 2009. Adapun pengurusannya sebagai berikut: A. Melakukan pendekatan kepala desa, tadi sudah saudara terangkan. B. Melakukan koordinasi dan melengkapi administrasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau terkait AMDAL, benar Pak? Ya, benar. Kemudian C. Melakukan koordinasi dan melengkapi administrasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau untuk menerbitkan surat rekomendasi bebas wilayah kawasan hutan. Betul. Kemudian yang D. Melakukan koordinasi dan melengkapi administrasi dengan BPN Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuansing terkait batas perkebunan PT Adimulya Agrolestari. Ya, baik. Kemudian melakukan koordinasi dan melengkapi administrasi dengan BPN Provinsi Riau terkait perpanjangan AGU, pengukuran peta bidang wilayah perkebunan PT Adimulya Agrolestari. Ya, betul. Baik, pada saat itu kan ada pemaparan yang pertama ya Pak dari PT Adimulya kan memaparkan terkait proses permohonannya. Kemudian tadi saudara menyampaikan ada tanggapan-tanggapan, ada juga tanggapan dari desa-desa Pak ya? Ada. Apakah pada saat itu dari pihak desa langsung menyetujui atau ada yang menyampaikan keberatan bahwa dari pihak desa itu khususnya di Kuansing ada desa yang belum memperoleh plasma dari PT AA? Betul Pak. Sebagian menyetujui, tapi ada satu desa yang menyatakan belum mendapatkan plasma dari PT Adimulya Agrolestari. Baik, setelah ada keberatan dari pihak desa, apa tanggapan dari PT Adimulya pada saat ekspos tersebut? Apakah saudara menyampaikan atau Pak Sudarso yang menyampaikan? Pak Sudarso yang Apa penyampaiannya? Kira-kira penyampaiannya bahwa PT Adimulya itu yang tadinya wilayahnya seluruhnya di Kampar itu sudah melaksanakan pembuatan 20% KKPA, tapi pada perubahan tata ruang sehingga AGU yang diperpanjang ini menjadi 2 wilayah Pak, jadi Kampar dan Kuansing. Baik, Ya. tanggapannya seperti itu Pak ya? Iya.
Nah, setelah ada tanggapan, apakah pada saat akhir rapat ada kesimpulan rapat pada saat itu yang disampaikan oleh Kepala Kanwil BPN? Kesimpulan rapatnya, kalau tidak salah kami diminta membuatkan surat yang ditujukan kepada Bapak Bupati untuk rekomendasi bahwa wilayah mengenai KKPA itu memang ada di Kampar. Persetujuan penempatan pembangunan kebun kemitraan, maksudnya seperti itu ya Pak ya, PT AA ini berada di Kampar. Itu surat yang saudara maksud tadi ya, itu merupakan kesimpulan yang disampaikan oleh Kak Kanwil pada saat itu Pak. Alasannya seperti apa Pak? Kenapa ada seperti itu? Harus ada surat dari Bupati terkait dengan persetujuan penempatan kebun KKPA tadi? Ya, kalau dianggap kan di Kuansing itu belum ada Pak, gitu. Belum ada, sehingga tidak perlu membangun kalau ada surat dari Bupati tersebut, karena PTA sudah punya 21% di Kampar, seperti itu Pak. Baik. Itu apakah hanya untuk operasional rutin atau juga termasuk misalnya Pak Sudarso menyampaikan ada kebutuhan misalnya untuk ekspos atau ketemu dengan pihak lain atau pemeriksaan BPN di lokasi saudara, apakah juga persetujuan saudara? Yang kita buat melalui persetujuan saya itu hanya khusus operasional rutin, hanya setiap bulannya. Baik, berarti kalau terkait dengan proses HTU, Sudarso kebutuhan operasionalnya meminta ke siapa atau menyampaikan kepada siapa? Kantor Medan langsung ke Pak Franknya. Kepada Pak Frank Wijaya. Berarti Frank Wijaya inilah yang menyetujui atau tidak terkait dengan operasional atau kebutuhan keuangan terkait dengan perpanjangan HGU ini. Ya. Menjelaskan bahwa dalam pembuatan kebun plasma, saksi menjelaskan kalau desanya punya lahan, maka PT Adi Mulia bersedia membangunkan kebun plasma. Ya. Saksi tahu tidak peraturan Menteri ATR nomor 7 tahun 2017 dan surat edaran nomor 20 tahun 2017 tentang fasilitasi pembangunan kebun plasma untuk masyarakat sekitar? Saya kurang tahu. Tidak tahu. Ya. Dalam ketentuan itu bukan masyarakat yang menyediakan lahan Pak, tapi perusahaan wajib menyisihkan minimal 20% dari lahan HGU-nya untuk dibuatkan kebun plasma. Jadi bukan masyarakat Pak yang menyediakan lahan, perusahaan yang menyediakan lahan Pak dari lahan HGU tersebut. Tahu tidak Pak? Belum tahu. 2021 Sebagai apa jabatannya? General Manager. Apa tupoksi saudara sebagai manajer? Menjalankan operasional kebun Pak, pemupukan, produksi, terus membina SDM tenaga kerja, dan menjalin hubungan baik dengan warga sekitar. Kalau secara hubungan organisasi di dalam perusahaan, saudara saksi dengan Pak Sudarso ini apa hubungannya? Kalau Pak Darso ini atasan saya Pak. Langsung? Iya, atasan langsung saya. Gitu ya? Iya. Jadi saudara anak buah Pak Sudarso gitu ya? Iya Pak, benar Pak. Baik. Kalau di dalam keseharian pelaksanaan tugas kaitannya dengan perpanjangan HGU ini, saudara sejauh mana dilibatkannya? Terhitung 1 Juli saya nggak pernah dilibatkan Pak. 1 Juli 2001 nggak pernah nyinggung 2021 yang saya ya, maksudkan. nggak pernah dilibatkan dengan HGU. Saya terlibat dengan HGU pas diundang ke Pak Darso suruh hadiri bulan September itu aja Pak. Bulan September ya. Iya. Jadi ada keikutsertaan saudara saksi itu sekitar bulan September. Iya Pak. Kaitannya dengan tadi di Hotel Premier Park tadi ya. Iya benar. Masih bisa ingat tanggalnya tanggal berapa? Mulai start saudara mulai mengurusi soal HGU perpanjangan ini? Tanggal 3 September itu 2021? Iya, 3 September kita ikut ekspos di Premier Park. Di Premier Park ya, betul ya, dilaksanakannya. Kemudian sekitar bulan Oktober saudara masih bisa mengingat nggak apa yang saudara lakukan kaitannya dengan proses pengurusan perpanjangan HGU ini dengan saudara Sudarso? Pernah diajak ke rumah Bupati? Ketepatan tanggal 13 pernah Pak pas hari itu. Nah coba diceritakan dari kita itu pas ngadiri ulang tahun Kuansing. Betul. Dengan saya hadir bertepatan dengan manajer Pak Supriyadi.
Setelah hadir saya sore ditelepon Pak Darso suruh ngadiri ke rumah Pak Bupati. Hadir itu saya di luar, beliau di dalam, terus pulang gitu aja Pak. Apa agendanya datang ke rumah Pak Bupati, saudara terdakwa ini? Beliau bilang mau nanyakan yang 20% gitu Pak, mau nanyakan izin itu gitu. Izin apa? Coba diperjelas. 20% apa? Izin apa? Coba yang jelas. Istilahnya 20% yang untuk persetujuan di Bupati di Kuansi. Apakah bahasa 20% yang saudara maksudkan adalah mengenai koordinasi surat persetujuan tidak keberatan, gitu ya? Iya itu Pak. Ya. Cuma lisan aja. Di sana aja ya. Jadi di tanggal 13 Oktober 2021 agenda saudara diperintah oleh Pak Sudarso itu untuk mengkonfirmasi, untuk berkoordinasi sehubungan dengan permohonan surat persetujuan tidak keberatan, gitu ya? Nah, kita suruh nemani Pak, beliau yang ke rumah Bupati. Iya, menemani, tapi kan menemani ada maksud dan tujuan. Iya benar. Benar ya? Benar Pak. Pergi suatu tempat tujuannya adalah untuk mengurus ini, mengkonfirmasi, betul ya? Benar. Surat persetujuan tidak keberatan dari Pak Andi Putra, gitu ya? Benar. Nah, lantas setelah sesampainya di sana, apa hasilnya? Saya nggak paham Pak, karena saya di luar. Di luar ya? Iya. Nah, jadi pada saat keberangkatan saudara ke rumah Pak Bupati, ada nggak menyampaikan Pak Sudarso hasil tujuan tadi yang mau berangkat, niat awalnya itu untuk mengurus tadi berhasil atau tidak? Nggak ada Pak, nggak ada konfirmasi ke sana Pak. Nggak ada konfirmasi. Mohon izin yang belum untuk membacakan BAP saksi ya. Di dalam BAP saksi poin 9 halaman 5 di paragraf terakhir ini. Pada dalam perjalanan untuk bertemu dengan saudara Mardan, saudara Sudarso menyatakan bahwa saudara Andi Putra selaku Bupati Kabupaten Kuantan Singini belum bersedia menandatanganinya karena ingin meminta pandangan dari Kepala Dinas terlebih dahulu. Nah, Itu tanggal 18 Pak. Tadi kan kita singkat tanggal 13. Iya, ini di BAP saudara pada tanggal 13 Oktober hasil setelah tanggal 13 Oktober di 18. Iya, tanggal 18. Ya, ada menyampaikan itu. Ada menyampaikan. Bapak Enam kita disuruh Pak Bupati ke Dinas Perizinan untuk menanyakan ini. Jadi ada nomor HP-nya. Besok saya telepon Pak Mardan, Pak kami mau ke sana. Habis itu kita di jalan di stop Pak, itu aja. Oh, begitu. Stop oleh siapa? Oleh tim KPK Pak. KPK ya. Ya, artinya ikhtiar atau usaha saudara dengan saudara Sudarso kedatangan ke Pak Bupati sana itu misinya itu untuk meminta surat tersebut, begitu ya? Ya menanyakan Pak. Menanyakan. Karena gini, karena tanggal 21 kan mau turun tim panitia B. Betul. Betul. Kalau kaitannya dengan penyerahan atau pemberian uang kepada peserta ekspos, hubungannya dengan permohonan perpanjangan izin HGU, saudara bisa terangkan di Hotel Private Pak? Kedepatan hari itu kita hadir Pak, bersama kita duduk bersama dengan Pak Dirut. Habis itu kita melihat ada membagi-bagi amplop putih. Ya. Nah setelah itu kita nggak ada ini, kita masih ngobrol sama Pak Dirut. Setelah itu saya ditegur Pak Darso, Pak Peno, bagilah, dibantu dibagi itu gitu. Amplop putih itu. Nilainya saudara bisa terangkan? Nggak tahu Pak, nilainya tahu nggak ya. tahu Pak. Yang jelas para peserta eksposan di sana dibagi semua amplop tersebut ya. Saya bagi beberapa orang Pak, disuruh Pak Darso, itu orangnya saya kasih gitu Pak. Oh, saudara sempat membagikan juga ya? Iya Pak, ada. Gitu ya. Mohon izin yang membacakan BAP saksi di halaman 7 poin 11 bahwa terkait dengan ekspos permohonan perpanjangan izin HGU PT Adi Mulia Agro Lestari di Hotel Prima Park Pekanbaru tanggal 3 September 2021, saya pernah diminta oleh saudara Sudarso untuk memberikan uang kepada para peserta yang hadir. Satu, saudara Ilmiah Basuki dan kantor pertanahan Kuansing, namun nilai saya tidak mengetahui karena hanya diminta Sudarso memberikan amplop saudara Ruskandi, saudara Risman Ali, saudara Abdul Rahmat, saudara Sunyeto, saudara Joni, Mas Riyadi. Benar itu adanya ya? Benar. Bapak sebagai staf direksi PT apa Pak? Iya apa? Tugasnya ngapain Pak? Ya, tugasnya kalau apa yang kegiatan yang apa di program apa direksi dan Pak Direktur kita laksanakan. Iya, maksudnya apakah saudara juga saudara berkantor di mana? Di Medan atau di Pekanbaru? Pekanbaru. Di Pekanbaru. Apakah saudara juga mengurusi terkait dengan kegiatan-kegiatan operasional di PTA di Pekanbaru Pak? Ya kecuali ada kebutuhan ya apa yang perlu yang dibuka saya seperti itu aja Pak. Berarti saudara yang ini ya, artinya yang mencairkan, yang membuka cek begitu ya Pak ya? Ya, buka cek.
Baik, apakah saudara juga mengetahui terkait dengan pengurusan perpanjangan HGU PT AA ini? Ya perpanjangan ya satu perusahaan ada di barang itu aja. Cuma kalau Saudara mendengar mulai dilakukan perpanjangan ini kapan prosesnya? kebenaran di kantor aja. Di kantor, begitu ya? Saudara mendengar dari siapa? Ya, dari teman-teman kerja kantor. Dari teman-teman kerja kantor, begitu ya? Baik, kemudian apakah saudara juga mengetahui terkait dengan pengurusan tersebut Sudarso yang mengurus atau Pak Direktur Utama yang mengurus? Yang ketahuinya Pak Haji Sudarso, Pak. Baik, terkait dengan pengurusan itu apakah juga Sudarso sering atau membutuhkan biaya atau uang untuk pengurusan HGU tersebut? Ya, kalau untuk dana yang diperlukan untuk HGU atau kemana saya nggak tahu, Pak. Ya, artinya apakah Sudarso sering meminta kepada saudara untuk mengajukan dan mencairkan cek? Ya kebutuhan ya, kalau kebutuhan yang melalui Pak Levi menyampaikan ke saya, Pak, gitu aja. Bahwa Pak Sudarso mau perlu dana. Baik, proses permohonannya bagaimana? Bisa saudara terangkan? Permohonan itu maksudnya, Pak? Baik, mohon izin yang mulia saya membacakan BAP saksi. Di BAP saksi di nomor 10 saya bacakan ya Pak, nanti untuk mengingatkan bahwa saudara Sudarso mengajukan permintaan uang kepada saksi untuk mengurus perpanjangan HGU PT Adimulya Lestari. Pada awalnya permintaan uang disampaikan oleh saudara Levi selaku kepala kantor yang menyampaikan ada permintaan uang dari Sudarso. Kemudian saya bilang ini udah izin medan. Kemudian saudara Levi bilang katanya sudah. Kemudian saya telepon kepada Frank Wijaya untuk mengkonfirmasi permintaan dari Levi tersebut. Saya menyampaikan ini Pak Darso mau tarik duit. Kemudian Frank menjawab, iya itu ada untuk ngurus surat, kasih aja. Saya konfirmasi kepada Frank karena saudara Frank Wijaya berpesan kepada saya pada saat diberikan kuasa tanda tangan cek. Saudara Frank menyampaikan kalau ada yang minta uang agar seizin saya dulu. Benar Pak? Kemudian setelah Frank Wijaya menyetujui, kemudian saya menyuruh saudara Tati untuk menulis cek sesuai dengan jumlah yang diminta oleh Sudarso. Setelah cek ditulis oleh saudara Tati, kemudian saya juga minta dibuatkan tanda terima penyerahan uangnya. Setelah itu cek saya tanda tangan, kemudian cek beserta tanda terimanya saya serahkan ke saudara Levi untuk ditarik ke Maybank Pekanbaru. Kemudian setelah uang diserahkan ke Sudarso oleh saudara Levi, kemudian Levi menyerahkan tanda terima yang sudah disiapkan dan ditandatangani oleh saudara Sudarso kepada saya dan saya simpan. Benar ya Pak ya? Benar Pak. Baik, tadi saudara sudah menerangkan terkait dengan mekanisme pencairan uang untuk perpanjangan HGU PT AA tadi ya. Nah kemudian apakah saudara ya Pak Rudi Ngadiman tanda tangan cek dan tulis besarnya nilai uang tersebut yang akan dicairkan? Apakah itu permintaan dari Sudarso atau permintaan dari Frank atau saudara sendiri yang menulis? Tulis ceknya. Iya, nominalnya kan saudara tulis tuh. Nominalnya itu atas dari siapa? Dari permintaan siapa? Pak Levi menyampaikan saya. Dari Sudarso berarti ya yang disampaikan melalui Pak Levi. Membacakan BAP saksi, lupa setelah saksi. Baik, terkait dengan kronologis permintaan cek 286 juta di tanggal 18 Oktober 2021. Benar. Pada sekitar jam 9, saya ditelepon oleh Tati menyampaikan Sudarso mau tarik uang. Kemudian saya ke kantor dan menanyakan ke saudara Levi, Pak Darso mau tarik uang berapa? Apa sudah tanya Medan? Kemudian Levi menjawab 250 juta Bang. Katanya sudah. Kemudian saya jawab bentar dulu. Saya tanyakan ke Medan dulu. Kemudian saksi menghubungi Frank Wijaya tetapi tidak diangkat. Kemudian saya menghubungi saudari Riana. Saya tanyakan apa Frank sudah di kantor. Kemudian belum ada. Kemudian saya sampaikan ke Riana, ini Pak Darso mau tarik uang, tolong disampaikan ke Pak Frank. Benar Pak ya? Itu benar Pak. Kemudian setelah beberapa lama saya dihubungi kembali oleh Riana dan menyampaikan kepada saya, kata Pak Frank benar Pak Darso mau tarik uang 250. Koko sekalian buka cek untuk pengembalian uang Koko 36 juta. Benar ya Pak ya? Ya benar Pak. Nah pada saat itu saudara disampaikan nggak baik oleh Levi maupun Sudarso uang itu akan dipakai untuk apa? Tidak ada. Terus di keterangan dicek atau bukti pengeluaran kas apa yang saudara tulis? Itu
keterangan penarikan dari kebutuhan Pak Daso aja Pak. Untuk Sudarso lagi. Begitu Pak? Ya, Pak. Baik, apakah kemudian uang tersebut jadi diambil Sudarso atau tidak? Saya serahkan waktu buka cek itu, Ya. saya yang penarikan bukan saya. Siapa? Salevi. Pak Levi itu. Nah, kemudian apakah uang 290 itu sama Salevi sudah diserahkan kepada Sudarso? Itu saya nggak tahu dengan. Saudara tidak tahu Ya. di tanggal 18 Oktober tersebut ya. Benar, Pak. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah saudara saksi juga pernah memberikan uang kepada Sudarso dalam bentuk falas dengan mata uang dolar Singapura? Itu benar, tapi nggak melalui Pak Sudarso, melalui Pak Levi. Melalui Pak Levi, kapan itu Pak? Aduh, kapannya? Nggak ingat lagi. Saya ingatkan ya, mohon izin yang mulia, sekitar bulan di BAP saudara, BAP lanjutan nomor 5, sekitar bulan Agustus 2021, saya mendapat perintah dari Frank Wijaya untuk menyerahkan uang dalam bentuk dolar Singapura kepada Sudarso pada hari kerja pada saat pagi hari sekitar jam 10 di bulan Agustus 2021 yang tanggalnya saya lupa. Saya meminta kepada Levi untuk menyerahkan uang dolar Singapura kepada saudara Sudarso yang sebelumnya di hari yang sama menghubungi Frank Wijaya di Medan untuk memberitahukan bahwa saya akan memberikan uang dolar Singapura ke saudara Sudarso sesuai dengan perintah melalui saudara Levi. Benar ya Pak ya? Benar Pak. Kemudian uang tersebut dimasukkan dalam amplop besar warna coklat berisikan 14 ikat uang dolar Singapura dengan pecahan SGD 100 dolar, di mana setiap ikatnya terdiri dari kurang lebih 100 lembar. Jadi total semua ada SGD 140.000 dolar Singapura. Selanjutnya amplop berisikan uang tersebut saya berikan kepada Levi di kantor Pekanbaru untuk diserahkan kepada Sudarso. Begitu Pak? Benar Pak. Saudara tidak tahu peruntukannya untuk apa? Nggak tahu Pak. Kemudian apakah saudara juga setelah memberikan uang ke Sudarso melalui Levi tersebut, apakah saudara juga melapor ke Frank Wijaya? Saya melapor ke Pak. Melaporkan bahwa saudara sudah menyerahkan uang Sudah kepada Levi. menyerahkan melalui Pak Levi Pak. Kepada saksi David, apakah saudara ada secara langsung berkomunikasi dengan Andi Putra selaku Bupati Kuansing dalam proses rekomendasi? Enggak pernah. Tidak pernah. Ini ada jawaban saudara pada huruf H, jawaban atas pertanyaan nomor 7. Jawabannya di sini. Setelah itu saya berusaha mengurus surat persetujuan dari Bupati Kabupaten Kuantan Sengingi tersebut langsung kepada Bupati Kuantan Sengingi Saudara Andi Putra dan tidak melalui dinas perizinan BPTMP Kuantan Sengingi atau dinas lainnya. Ini maksud saudara, saudara langsung atau saudara menyuruh anak buah saudara yang berkomunikasi? Tetap Pak Adi Sudarso. Bukan saudara berarti ya? Kemudian kepada Pak Rudi Ngadiman. Ya Pak. Tadi kan ada saudara menceritakan yang membuka cek itu segala macam itu saudara. Benar Pak. Saksi Riana itu tugasnya apa? Sosi dia kan dia tugas pembukuan di Medan. Pembukuan di Medan. Saudara kan buka cek. Ya, Kemudian sepemahaman saya kan setiap uang masuk kan harus dicatat juga penjelasannya uangnya, kalau uang masuk dari mana, uang keluar untuk mana kan itu. Benar. Apakah ada buku besar PT Adi Mulia Agrolestari itu? Itu kan cuma pembukuannya di kantor Medan Pak. Ya saya tanya, ada tak buku besar untuk pembukuan itu? Kalau saya nggak menangani buku pemukul besar, saya cuma hanya di kuasa tangan saya Pak. Pertanyaannya lagi, siapa yang nangani buku besar itu? Medan. Medan. Apakah Ibu Riana? Saya kurang tahu, soalnya saya nggak ada campur urusan di Medan Pak. Oh seperti itu ya. Apa? Selesai pemeriksaan, saksi menandatangani BAP dan mengharap masing-masing halaman. Iya. Ya. Saksi bekerja untuk terdakwa Andi Putra. Iya. Sebagai apa? Sebagai sopir. Sebagai sopir. Sopir di sini ini sopir sebagai sopir instansi bupati, instansi pemerintah atau sopir pribadi?
sopir pribadi juga, sopir taksi juga, sopir pribadi. Gajinya saudara dari Pak Andi Putra atau dari pemerintah? Dari pemerintah. Dari pemerintah. Ya. Sebelum terdakwa Andi Putra menjabat sebagai bupati, saksi sudah menjadi sopir Pak Andi Putra. Iya, Sudah. sudah. Wah, pada saat itu sebelum menjabat sebagai bupati, Pak Andi Putra ini sebagai apa terdakwa ini? Saudara pernah mengambilkan uang di rumahnya Pak Sudarso? Iya. Pernah. Nah, Pada tanggal berapa? pada tanggal 27 September, Nah, pada tanggal 27 September. Siapa yang memerintahkan? Pak Bupati. Yang memerintahkan Pak Bupati. Apa yang Pak Bupati katakan sama saudara, perintahnya bagaimana? Cak, kamu ke Pekanbaru ke rumahnya Pak Sudarso. Cak, kamu ke Pekanbaru ke rumahnya Pak Sudarso. Nah, kemudian atas perintah tersebut saudara langsung ke sana. Iya, Sendiri atau bersama orang lain? sendiri. Ke sana sendiri. Ketika di rumahnya Pak Sudarso, saudara ketemu dengan siapa? Yang satunya saya nggak kenal, yang satunya istri. Satunya istrinya. Kemudian saudara pergi ke rumahnya Pak Sudarso itu nyampe di rumahnya Pak Sudarso pagi-pagi atau sore-sore? Saya nyampe ke rumah Pak Sudarso siang, Siang. terus Pak Sudarso tidak ada di rumah, saya keluar lagi. Nah, pada saat tidak ada di rumah, siapa yang menyampaikan bahwa Pak Sudarso tidak ada di rumah? Istrinya. Istrinya. Nah, kemudian saudara datang lagi ke rumahnya Pak Sudarso jam berapa? Siap sholat asar. Habis sholat asar. Nah, setelah itu ada Pak Sudarso di rumah. Pas betul saya sampai di situ, Pak Sudarso baru nyampe juga. Baru nyampe. Nah, ada siapa saja di rumahnya Pak Sudarso? Ada kawannya satu lagi nunggu Pak Sudarso, terus istrinya. Istrinya. Nah, kemudian saudara ambil uang tersebut sama siapa? Sampai di situ Pak Sudarso langsung bilang sama saya, pas jumpa Pak Sudarso itu, kamu ada bawa tas? Terus saya jawab tidak ada. Terus langsung istrinya ngasih saya tas tendengan itu. Tas tendengan. Iya. Nah, kemudian siapa yang memasukkan uangnya ke tas tendengan itu? Kawannya Pak Sudarso itu. Kawannya Pak Sudarso, saudara tidak kenal. Tidak kenal. Kalau sekarang sudah kenal belum? Pada saat itu kan belum kenal. Belum kenal. Sekarang sudah kenal belum sama orangnya itu? Kenal nama ya, Kenal nama Pak Levi. Pak Levi. Ya, Pak Levi ya. Nah, kemudian pada saat itu saudara sempat menghitung jumlah uangnya. Sempat disuruh Pak Sudarso. Disuruh Pak Sudarso. Jadi menghitungnya di tempat di rumahnya Pak Sudarso juga. Ya, Di ruang mana? Ruang tamu. di ruang yang rumah di sebelahnya itu kan ada rumahnya juga. Nah, Pak saudara menghitung di situ disaksikan juga dengan Pak Levi sama Pak Sudarso. Ya, Nah, setelah dihitung berapa jumlah uangnya? 500 500 apa? 500 juta. 500 juta. Itu dalam bentuk pecahan nominal apa? Pecahan 100. 100.000. Pecahan 100.000. Nah, kemudian apa yang disampaikan Pak Sudarso dan Pak Levi pada saat menyerahkan uang tersebut kepada saksi? Tidak ada. Hanya diam saja. Siap. Pasti kan ada pembicaraan ini uangnya atau bagaimana atau untuk dititipkan sama siapa. Apa yang disampaikan? Masa cuma diam saja? Pas dia ngasih, saya langsung pamit pulang. Langsung pamit pulang. Nah, kemudian setelah pamit pulang, dikemanakan uang tersebut? Pamit pulang, saya titip sama Andri. Sama Andri. Andre.
Atas perintah siapa dititipkan sama Andre? Pak Bupati. Di Polres Pansu. Sejak awal. Menjadi bupati, menjadi Pak Adi Putra sejak kapan? Sejak 2015. Sejak 2014. Sama seperti keterangan tadi Pak Dedi, ikut ya waktu di tanggal 29 September mengambil uang dari rumahnya Aan, Itu loh. ikut. Uang tersebut ditaruh di mana Pak? Masuk di bawah. Pak. Di bawah bangku, di samping saudara. Iya. Saudara duduk sisi kanan, sisi kiri? Kiri Pak. Kiri, berarti dari sebelah kanan. Di bawahnya, pakai mobil yang sama si Arfi. Sama Pak. Uang tersebut dalam bentuk apa Pak dibungkus? Saya dia Pak. Dari alat. Saudara sampai di Hotel Pekanbaru turun bersama Bupati atau turun bersama Dodi Suwanto? Biasanya saya buka pintu Pak. Jangan biasanya Pak, saya tanya di tanggal 29 September. Saudara buka pintu Bupati, Saya ambil kamar, ambil ke kamar, resepsionis, terus ambil masuk barang-barang. masukin barang-barang. Barang-barang apa saja yang saudara masukkan? Tas Pak. Tas Pak. Uang yang di bawah tadi di sebelah saudara bagaimana? Tidak ingat. Tidak tahu waktu itu saya Pak. Hah? Enggak, saya ambil Pak. Bukan saudara yang ambil. Tapi uang itu atau saudara tahu ada di sebelahnya kan? Ada. Ada. Lalu siapa yang mengambil? Saya langsung ke resepsionis Pak. Resepsionis biasanya saya ambil kamar, saya ambil baju, masuk ke kamar. Ya tahapannya begini. Mobil sampai di Pangeran. Ya. Bapak bukakan pintu. Betul. Itu Pak Adi Putra. Betul. Pak Adi Putra turun. Lalu saksi mengikuti. Langsung ke resepsionis saya. Barang-barangnya gimana? Ditinggal di mobil dulu Pak. Semua. Ditinggal di mobil. Lalu yang mengambil barang-barang di mobil siapa? Kalau tas saya Pak, Di parkiran mobil itu yang beli. masih di depan. Oh masih di depan di lobi Pak. Di lobi. Tapi yang terhadap uang itu bukan saksi yang mengambil. Bukan. Satu kamar dengan Dodi Suwanto di kamar? Sama Pak. Di Pangeran. Berapa malam? Malamnya saya tidak ingat Pak. Lebih dari 2 malam seperti yang dijelaskan oleh Dodi Suwanto? Saya ingat saya Pak. Tidak ingat. Kemana saja waktu itu? Sebagai ajudan itu kan harus melekat terus 24 jam ya. Biasanya kami ngopi di lobi. Ngopi di lobi biasanya kan malam atau pagi atau siang? Sekarang Pak Bupati pagi siang. Ngopi di situ. Ngopi di lobi. Iya. Di lounge. Di lodge. Di lodge. Di lodge ngopi terus kemana lagi Pak? Rasanya di situ aja Pak. Ingat saya Pak. Kalau kita keluar. Lupa saya. Ada tidak kegiatan keluar dari hotel waktu itu? Tidak saya. Kan jangan juga Pak rasanya nginep selama beberapa malam di hotel, tapi di hotel terus hanya ngopi lalu balik lagi ke kuartal sendiri. Iya. Di hotel aja saya. Di hotel saja. Yakin saksi? Menengok kebun, Menjaga kebun, tidak pengawas, mengawasi kebun, yang menjaga kebun. menengok orang kerja. Kebun milik pribadi terdakwa di mana? Di mana Pak kebun ini? Di Sentajo, Di di Sentajo, Sentajo. Berapa jauh jaraknya dari kebun tempat saksi tinggal dengan rumah terdakwa di Pura? 15 kilo. 15 kilo. Saksi biasa sering ke rumah terdakwa di Putra? Sering kalau ada perlu. Sering kalau ada perlu. Sebagai pengawas kebun, luasnya berapa luas kebun sawit terdakwa di Putra ini? Yang saudara awasi, saudara jaga. 10 hektar. Pada tanggal malam 18 Oktober tadi ya? Kan uang dititipkan oleh Dodi Suwanto kepada saudara. Saudara tahu isi tasnya, isi uang? Kalau modelnya tidak tahu. Kalau model ini bagaimana maksudnya? Modelnya kalau itu tuh duit, Dari bentuknya kelihatan tumpukan uang duit kan? nggak nampak duitnya. Karena apa duit lalu saudara bisa menjual uang bagaimana? Kayaknya duit tuh. Bukan saudara duit. Bukan dia ya. Saudara simpan di mana di rumah? Di kamar Di kamar. Di rumah ada siapa saja waktu itu? sama istri, Sama istri anak, Istri anak. ada berdua. 2 malam kemudian baru dijemput.
Waktu dijemput, saksi tahu uang itu akan dijemput, ditelepon. Tidak tahu. Tidak tahu. Terdakwa Andi Putra tidak menelpon dulu waktu itu. Tidak, Dewi Iswanto tidak ada menghubungi atau menelpon dulu. Ujuk-ujuk tiba mobil datang, diklakson begitu. Lihat, Pakai mic Pak. lihat Pak. Lihat dari jendela. Jendela. Saya kasih. Oh, jadi saudara langsung spontan saja. Iya. Mobil datang, klakson, saudara lihat dari jendela. Oh, mobilnya Pak Andi Putra. Pakai topi hujan. Pakai topi hujan. Hujan dia hujan itu. Hujan deras. Pak Andi Putra dalam mobil. Dalam mobil, buka jendela. Jelas bukan jendela saya taruh Pak, itu aja lah. Enggak usah lagi Pak. Ya hujan deras Taruhnya di mana waktu itu Pak? di belakang. Di belakang. Di sebelahnya Pak. Enggak usah di dalam justru Pak. Tidak kelihatan ada pending Dia hujan mencepat aja Pak antaranya. Kan di Cepat dalam aja. nggak hujan Pak. Maksudnya apapun hidup waktu itu. Nah, itu Hidup. Tapi saudara masukkan uang itu Iya. ke situ ya. Baik. Nah, untuk saksi sudah selesai, silakan ke belakang. Dari penuntut umum habis ya. Untuk terdakwa ada ngajukan saksi ada satu penari. Ahli ada 3 orang yang mulia. Ah, Ahli tata negara, ahli pidana, dan ahli perdata, 3 orang yang mulia. 3 orang sekaligus ya. Yang selalu sekaligus yang mulia. Sekaligus. Ini tetap kami sih, ya. Bisa ya. Kami ya. Kemarin yang kita lihatkan setelah saya katakan Kamis bisa ya. Insyaallah. Oke, Kamis untuk ahli dari terdakwa ya, gitu ya terdakwa ya. Ini untuk kesempatan kepada saudara mengajukan ahli ya. Sidang ditunda ke hari Kamis tanggal 17, 16 ya, tanggal 16 ya. Oke, sidang kami nyatakan selesai nanti.